Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Muhammad MA selaku guru kita, mudah-mudahan beliau ini selalu sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para takmir masjid Nurul Iman, jemaah pengajian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Bersyukur kepada Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dalam suasana bulan Ramadan, masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berhimpun di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah-ibadah, mulai dari sholat subuh berjamaah, dilanjutkan insyaallah nanti kita akan mengikuti pengajian rutin kita dengan materi fikih yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini semua di dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada para pendahulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, tentunya juga kita selaku umatnya yang insyaallah akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, saya sebagai pengantar saja, mudah-mudahan di 21 Ramadan ini kita masih istiqomah untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, karena di akhir-akhir Ramadan ini biasanya kita banyak disibukkan oleh hal-hal yang akan mengganggu ibadah kita. Yang kita rasakan sekali pada saat kita tarawih, sok-soknya sudah pada maju, apalagi di rakaat ke-9 itu gerbong longgar, paling setengah gerbong. Itu merupakan kelemahan kita karena kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya bukan kurang bermanfaat, tapi kadang-kadang kita mengabaikan yang lebih penting daripada yang hura-huranya, karena mau lebaran misalnya, mau ke pasar, mau bikin kue semacam itu ya, sehingga kita mengabaikan kewajiban kita yang setahun sekali kita ketemukan. Mestinya kita maksimalkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, hanya sekedar kita semua, mudah-mudahan sisa 9 hari lagi ini insyaallah kita akan lebih meningkatkan dan keimanan kita, dan kita masuki akhir Ramadan ini kalau bisa kita ramaikan kembali masjid ini dengan iktikaf yang biasa kita lakukan. Sekedar itu saja pengantar Pak Ustaz, silakan untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini akan lebih meningkatkan keimanan ilmu kita tentunya dalam rangka mensempurnakan ibadah kita. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah
ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ittaqafa imanan wa ihsanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, marilah kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini, hari yang kesekian di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan salat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Selawat dan salam, salam dan salam, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana, Syafi'ana, Rasulina, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan selawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimat besok dari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama tafsir menjelaskan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman, bukan tetapkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala belum pernah perintahkan kepada orang yang beriman puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain hanya sunnah. Puasa Senin Kamis sunnah, pertengahan bulan sunnah. Tarwiyah, Arafah, Rajab, Sya'ban, Muharram, Syawal sunnah. Dan itu tidak sampai 1 bulan penuh. Allah Ta'ala perintahkan puasa kepada orang yang beriman di bulan suci Ramadan penuh 1 bulan. Maka Ramadannya jadi mulia. Maka siapa yang kepingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan, maka puasalah Ramadan dengan yang sebenar-benarnya. Siangnya puasa memenuhi syarat rukun sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang membatalkan puasa, meninggalkan perkara yang mengurangi pahala puasa. Kemudian pada malam harinya menghidupkan malam bulan suci Ramadan, diawali sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran sampai jam sekian, kemudian istirahat, kemudian malam bangun yang mulai, kemudian persiapan sahur, kemudian sahur, persiapan sholat subuh, kemudian sholat subuh, lepas sholat subuh, tadarus Al-Quran sampai waktu Isra. Semua itu dikerjakan karena iman, semua itu dikerjakan karena hanya mengharap ridha Allah. Dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Riwayat yang kedua, sebagaimana bayi yang baru saja dilahirkan daripada perut ibunya. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, para alim ulama tafsir sampaikan kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pertama sekali. Ya, ini di bulan suci Ramadan. Sejarah mencatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap berhalwat, bertapa, menyendiri 40 hari 40 malam. Genap Rasulullah umurnya 40 tahun. Waktunya selepas sholat isya, malamnya malam Jumat. Kemudian kalau dihitung mundur tepat pada malam tanggal 17 Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal
catat pertama sekali Al-Quran diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah di bulan suci Ramadan. Karena Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Ramadannya jadi mulia. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan, maka ikram, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, amalkan Al-Quran, sampaikan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran, bunyikan Al-Quran, gemakan Al-Quran, akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan. Amin Allahumma amin. Para alim ulama menjelaskan sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Kertas itu kalau koran selesai dibaca itu untuk buntel kaca. Itu kalau koran tribun raja. Tapi kalau Al-Quran, ya, kertas yang ada tulisannya Al-Quran, memegangnya aja suci, dibawa di atas kepala, diletakkan di atas lemari, diawali ta'awud, bismillah, selesai shadaqallahul adzim, dicium Al-Quran. Beda dengan koran, selesai membaca untuk buntel kaca, kalau enggak dikilokan. Selesai sama-sama kertasnya Pak. Tapi yang satu itu ada tulisan Al-Quran. Karena ada hubungannya dengan Al-Quran, kertas itu dimuliakan oleh Allah. Kain penutup Al-Quran, kain itu dimuliakan oleh Allah. Selesai membaca, dicium kain itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana Al-Quran diturunkan dimuliakan oleh Allah. Dua Hiro dimuliakan oleh Allah, Jabal Nur dimuliakan oleh Allah, Mekah, Madinah dimuliakan oleh Allah. Rumah di mana ada pengajian Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Ma yata'allaqu bil Qur'an fa huwa karim. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Bulan di mana Al-Quran diturunkan juga dimuliakan oleh Allah. Bulannya apa? Bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, man yata'allaqu bil Qur'an fa huwa karim. Orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar dan yang ngajar Al-Quran. Yang belajar dimuliakan oleh Allah, yang ngajar dimuliakan oleh Allah, yang mendengarkan dimuliakan oleh Allah, yang mencintai orang yang ahli Al-Quran juga dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, jangan menjadi orang yang kelima. Yang kelima itu wala, ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak, malaikat bingung mau ditulis ahli apa. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendukung demi terwujudnya demi pendidikan Al-Quran, orang yang menjadi donatur, orang yang menyediakan sarana dan prasarana demi terwujudnya pendidikan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan. Amin Allahumma. Jadi yang kedua, bulan Ramadan mulia karena Allah telah turunkan Al-Quran. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Kemuliaan bulan Ramadan yang ketiga adalah sebagaimana penjelasan para alim ulama tafsir adalah Allah telah turunkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Karena Allah telah turunkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka Ramadannya jadi mulia. Siapa yang kepingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan, maka carilah malam Lailatul Qadar. Dan sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qadar, malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam yang apabila seseorang itu beribadah pas nemui malam Lailatul Qadar itu alfi syahrin, seakan-akan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan kira-kira 83 tahun. Siapa yang buat ibadah 83 tahun? Jauh sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala enggak ada. Inilah keistimewaan umat akhir zaman. Umat akhir zaman umurnya pendek, ibadahnya sedikit. Umat-umat terdahulu umurnya panjang, ibadahnya banyak.
Nah, untuk menyamai ibadah mereka, Allah Ta'ala berikan keistimewaan umat akhir zaman namanya malam Lailatul Qadar untuk menyamai ibadah-ibadah mereka. Namanya malam Lailatul Qadar. Sekalian dan Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, Allah Ta'ala turunkan malam Lailatul Qadar ini di bulan suci Ramadan. Karena Allah Ta'ala turunkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, maka Ramadannya jadi mulia. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan, maka carilah malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan beriktikaf. Nah, ini jelas Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini kita akan sampaikan yaitu apa? Iktikaf. Iktikaf dari kata iktikafa ya'takifu iktikafa. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan yang artinya adalah al-muksu, artinya adalah berdiam diri. Jadi orang yang berdiam diri sekedar membaca subhanallah itu iktikaf namanya, itu salah bahasa. Tapi secara istilah fikih, iktikaf itu adalah al-muksu walau kana qalilan fil masjid biqadri subhanallah, berdiam diri di masjid walaupun sebentar sekedar membaca subhanallah, itu sudah namanya iktikaf. Jadi kalau berdiam diri di masjid bapak-bapak itu namanya iktikaf. Tapi kalau berdiam diri di rumah sama ibunya namanya istrikaf. Di absen tuh. Kalau di rumah bapaknya itu namanya istrikaf. Semalam di rumah mau di masjid. Nah, kalau di rumah berarti istrikaf itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah 1000 bulan, lebih baik 1000 bulan. Dan ini menjadi keistimewaan yaitu apa? Bulan suci Ramadan. Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan, istimewakan bulan Ramadan karena Allah Ta'ala turunkan malam Lailatul Qadar yaitu apa? Di bulan Ramadan. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah sebagaimana mulianya Ramadan, maka carilah malam Lailatul Qadar dengan cara yaitu apa? Beriktikaf. Sekalian dengan Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi iktikaf secara bahasa artinya berdiam diri. Secara istilah fikih adalah berdiam diri di masjid, bukan di gerdu, bukan di pos, di masjid. Sekalian dengan Subhanahu wa Ta'ala, secara fikih, ulama fikih menjelaskan bahwasanya sah iktikaf itu fil masjid, di dalam masjid. Nah, kita ini ada anak masjid, ada langgar, ada musola, ada surau. Kalau di negara-negara Timur Tengah nggak ada namanya musola, nggak ada. Semua tempat sholat itu namanya masjid. Walaupun toh di terminal, walaupun toh di pom bensin satu kamar, namanya ya masjid. Nah, sekalian dengan Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu hanya istilah saja. Para ulama fikih menjelaskan, satu ketika jauh masjidnya, yang kedua penuh. Kemudian dan sekalian Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beriktikaf disuruh di musola di langgar bagaimana? Sah dengan catatan mengamalkan amalan iktikaf. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum iktikaf ini hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah, karena yatakifu al-asral awakhir min Ramadan hatta tawafahu azza wa jalla. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Aisyah, Rasulullah SAW diriwayatkan itu beriktikaf di masjid ya 10 hari akhir Ramadan ya sampai beliau meninggal dunia. Jadi jamaah sekalian Subhanahu wa Ta'ala, jadi Rasulullah itu beriktikaf yaitu apa? 10 hari akhir Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwasanya hukum iktikaf itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad yang dikukuhkan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Jadi sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan yaitu apa yang namanya iktikaf. Sekalian dengan Subhanahu wa Ta'ala, ketika iktikaf biasa maka niatnya sunnah. Ketika seseorang itu bernadar, seseorang bernadar, saya kalau anu saya nadar iktikaf, maka iktikafnya itu jadi wajiban. Niatnya bukan sunatan lagi, tapi yaitu apa? Fardu. Kenapa? Karena yaitu apa? Dinadari. Jadi nadar itu adalah sesuatu yang tidak wajib karena dinadari, diikrarkan nadar, maka hukumnya jadi wajib.
Coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, rukun i'tikaf yang pertama itu adalah niat. Coba sekalian Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ya, ini masuk masjid dengan doa masuk masjid, Allahumma ftali abwaaba rahmatik. Kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian menjatuhkan yaitu apa? Niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku sengaja niat i'tikaf di ini masjid sunnah karena Allah. Itu kalau sunnah, tapi kalau nadat jadi hukumnya wajib. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang berikutnya itu adalah berdiam diri di masjid. Ya, sekedar membaca subhanallah atau sekedar tamadun. Jadi sedikit-sedikitnya i'tikaf itu, ya, di masjid sekedar membaca subhanallah sudah i'tikaf itu. Ya, sekedar membaca subhanallah atau sekedar tamadun itu sudah i'tikaf. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rukunnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriktikaf ini disyaratkan satu Islam. Islam. Bagaimana kalau bukan orang Islam, itu bukan iktikaf, pindah tidur. Bapak-bapak juga seperti itu. Pamit sama ibunya, "Bu, mau iktikaf." Disiapin oleh ibunya, ada tikar, ada bantal, ada obat nyamuk itu ya, sovel itu ya. Sampai masjid enggak doa. Langsung cari posisi. Di bawah kipas, di bawah AC, enggak sholat, enggak baca Quran, enggak berzikir, enggak berdoa, bapak langsung tidur. Ini bukan i'tikaf namanya, pindah tidur. Iya, pindah tidur. Nah, sekalian jangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi satu Islam. Yang kedua berakal. Berakal. Nah, sekalian jangan Subhanahu wa taala, maka anak kecil i'tikaf boleh. Boleh. Ya, sekalian akan Subhanahu wa taala berakal. Kalau orang berakal enggak berakal berarti bukan apa namanya, bukan i'tikaf. Kemudian yang berikutnya, suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar. Kadang-kadang saya batal ya, tapi batal i'tikaf. Oh enggak. Jadi yang membatalkan yaitu apa? Hadas besar. Ketika hadas besar keluar, bersihkan dengan mandi. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan i'tikaf satu keluar dari masjid. Kecuali yaitu apa? Kebutuhan hajat, kebiasaan seperti apa namanya itu, kamar mandi, WC. Bagaimana i'tikafnya? Enggak batal karena itu adalah hajat kebutuhan. Sekali Subhanahu wa taala, jadi bapak-bapak yang sudah niat i'tikaf, pertama masuk dari i'tikaf, keluar ke kamar mandi, keluar ke WC, wudu, itu masuk masjid gak usah niat lagi. Yang penting masih di area masjid itu gak keluar masuk gak usah niat lagi. Karena apa? Itu masih di area masjid, itu kebutuhan pribadi. Seperti mungkin dapurnya di sana atau di sana sahur, ya. Kemudian yang hemat itu masak di sana, menyiapkan sahur. Nah itu kan keluar dari area masjid. Mohon maaf bapak-bapak. Dalam kajian fikih, masjid itu adalah sebuah tempat yang telah disepakati jamaah hanya masjid. Jadi tempat yang disepakati jamaah itu masjid, itu jadi masjid. Kemudian yang kedua, seseorang memberikan tanah, mewakafkan tanah, diikrarkan untuk masjid, itu jadi masjid. Jadi masjid itu ini, dalam ini namanya masjid, kalau luar itu namanya teras. Nah mohon maaf bapak-bapak, yang i'tikaf itu kan masih ada yang merokok itu. Rokok itu dalam bahasa Arab artinya itu istilahnya ahlul hudud, Pak. Jadi orang yang rokok dalam bahasa Arab itu golongan ahlul hudud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Ya. Udah berdoa, udah baca Al-Qur'an, ngilangin ngantuk katanya Pak Haji. Itu ke teras. Teras itu bukan masjid. Masjid itu dalam ini. Ini namanya masjid. Dalam ini namanya masjid. Kanan kiri itu namanya teras. Makanya bapak-bapak kalau i'tikaf itu di sini. Nah, keluar. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar masuk teras masjid dan masjid enggak jadi masalah. Enggak usah masuk niat lagi. Kebutuhan pribadi, hajat pribadi seperti kamar mandi, WC, makan, minum. Terus Subhanahu wa taala, yang penting masih di area masjid, yaitu
dinamakan yaitu apa? Beretikaf. Coba sekalian akan Subhanahu wa taala, dan sekali lagi satu, Islam berakal suci daripada hadas sesat. Jadi ya, apa namanya itu gatal ya, malam-malam dingin kentut gak wudu, bagaimana? Etikaf caci. Coba sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan etikaf, satu, keluar daripada masjid untuk kebutuhan apa namanya itu bukan kebutuhan pribadi, kamar mandi, WC, tempat wudhu, tapi di luar masjid kebutuhan duniawi. Terus sekalian akan Subhanahu wa taala itu batal etikafnya ketika masuk masjid, yaitu apa? Niat lagi. Seperti bapak-bapak mungkin yang belum pensiun ya, tapi etikaf. Nah, berangkat dari masjid pulang yaitu apa? Ke masjid. Nah, ketika keluar dari masjid, bagaimana hukum etikafnya? Batal, selesai. Nah, jam 11 Subhanahu jam setengah 5 atau jam 4 pulang, pulangnya ke masjid, masuk masjid, niat etikaf kembali. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berikutnya itu adalah bercampur ataupun bersekutu, itu jelas membatalkan yaitu apa? Etikaf. Kemudian yang berikutnya itu adalah murtad. Jadi etikaf keluar daripada Islam, bagaimana hukum etikafnya? Batal. Sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, ya, mau etikaf lagi, syahadat lagi, disaksikan dua orang yang hadir. Nah, sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, ini dalam kajian fikih yaitu apa tentang beberapa hal penting tentang etikaf nanti, beberapa hal yang perlu ditanyakan nanti pada bagian yang kedua. Jemaah sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaqafa bimana Allah disaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beretikaf di masjid, dasarnya karena iman, dasarnya karena intisab hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terus Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat dijelaskan, carilah malam Lailatul Qadar dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berarti sebulan etikaf. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, carilah malam Lailatul Qadar 10 hari akhir, separuh akhir. Jadi malam 16 sampai malam 30. Riwayat yang berikutnya itu 10 hari akhir, baik genep ataupun ganjil. Riwayat yang berikutnya 10 hari akhir yang ganjil. Riwayat yang terakhir dalam segi sanad kuat itu adalah malam tanggal 21 dan malam tanggal 27. Dalam riwayat ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, "Ya Rasul, semalam saya etikaf di masjid. Ya, saya baca Al-Quran, saya berdoa, saya berzikir. Nah, saya cari angin keluar. Saya melihat langit, langitnya cerah. Jadi ciri-ciri malam Lailatul Qadar, langitnya cerah, tidak ada awan, tidak ada mendung, tidak hujan, tidak panas, tidak dingin, air sepoi-sepoi, dan tidak ada bintang meteor, tidak ada bintang indah celeret hilang, nggak ada. Jadi dalam riwayat terjadinya bintang meteor itu ada seseorang datang kepada paranormal. Ya, kalau zaman dulu, nah kalau sekarang itu supranatural, wong pinter katanya. Minta yaitu apa? Minta apa? Ramalan nasib ya. Terus Subhanahu wa taala, ya, si dukun tadi itu punya khodam perewangan jin. Jin tadi itu diperintahkan untuk mengintip catatan-catatan yang ada di langit. Itu diketahui oleh malaikat. Malaikat melempar batu tadi, jin tadi, setan tadi, bekas lemparan batu malaikat itulah menjadi bintang meteor. Menjadi yaitu apa? Menjadi bintang indah. Terus sekalian datang Subhanahu wa taala, pada malam itu tidak ada bintang indah, malam itu tidak ada bintang meteor. Terus sekalian datang Subhanahu wa taala, jadi bintangnya yaitu apa? Kelap-kelip cerah. Ibadah kelihatan khusyuk, nikmat, lain daripada yang lain. Rasanya berbeda. Kemudian pada pagi harinya matahari terbit dengan cerah. Pagi itu tidak panas, tidak dingin, tidak hujan, angin sepoi-sepoi. Nah, sahabat tadi itu laporan pada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah itu termasuk
ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Rasulullah tidak mengatakan tidak. Rasulullah hanya ngangguk aja. Ini sanadnya kuat. Ini terjadi pada malam tanggal 21 dan malam tanggal 27. Nah, sekarang dari Subhanahu wa Ta'ala dari riwayat Abu Hurairah tadi itu sanadnya kuat. Para alim ulama ya menjelaskan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu antara 21 dan 27. Maka masyarakat kita itu ada istilah namanya selikuran, Pak. Selikur. Ya, selikur. Lalu likur. Selawi. Iya, mohon maaf orang Lampung belajar bahasa Jawa, Pak. Selawi itu dibilangin 5 minggu lah kan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi pada hakikatnya yang tahu hanya Allah wa Rasuluhu a'lam, yang mengetahui Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu hanya ciri-ciri fisik saja. Itu para alim ulama menjelaskan ciri-ciri fisik saja. Pada hakikatnya yang tahu hanya Allah dan Rasul. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah amalan Nabi, inilah amalan Rasul 10 hari akhir Ramadan, yaitu apa? Beriktikaf di masjid. Dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah itu total 24 jam kali 10. Rasulullah itu semua aktivitas dilaksanakan di areal masjid. Bagi bapak-bapak ini yaitu apa? Mungkin sekarang bagi ibu-ibu bagaimana? Bolehkah iktikaf di masjid? Boleh, dengan catatan yaitu apa? Sarana dan prasarana itu tercukupi. Format iktikaf ibu-ibu ada tempatnya, mungkin di belakang tampil. Kemudian kamar mandi ibu-ibu ada, WC ibu-ibu ada, tempat masuk ibu-ibu ada. Terus monggo silahkan ibu-ibu kalau iktikaf di masjid, ketika masjid sudah ada sarana dan prasarana, monggo dipersilahkan. Akan tetapi sarana dan prasarana belum ada. Nah, ya keluarga A, keluarga B ngajak ibunya untuk iktikaf dari jam 1 sampai jam sekian di masjid, monggo silahkan. Kemudian sahur pulang, monggo silahkan. Jadi bagi yang mampu dipersilahkan 24 jam total. Tapi bagi yang nggak mampu dipersilahkan yaitu apa? Memperbanyak beriktikaf, memperbanyak berdiam diri di masjid. Secara fikih beriktikaf itu sah di masjid. Bagaimana kalau di musola, di surau, dilanggar? Hukum yang pertama tidak sah. Tapi ketika masjidnya jauh, penuh, ada udzur syar'i, bagaimana? Boleh dengan catatan mengamalkan amalan masjid. Ibu-ibu ketika di masjid tidak ada format untuk iktikaf, akhirnya ibu-ibu niat iktikaf di rumah. Bagaimana? Para alim ulama menjelaskan boleh dengan catatan mengamalkan amalan masjid. Jangan sampai niat iktikaf, ya ini malah sambil buat kuah-kuah. Nah ini nggak jadi. Kalau memang iktikaf ya di atas saja, pegang tasbih, pegang Al-Quran, berdoa. Nah, terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi 10 hari akhir Ramadan Rasulullah yaitu apa? Menggiatkan kembali, mengencangkan kembali yaitu apa? Dalam menyambut yaitu apa? Akhir-akhir bulan suci Ramadan. Inilah amalan Nabi, amalan Rasul hari akhir Ramadan yaitu apa? Beriktikaf. Yang terakhir, jemaah sekalian dilakukan Subhanahu wa Ta'ala, bagi bapak-bapak yang berkewajiban untuk membayarkan zakat diri dan keluarga setelah dibayarkan zakat fitrahnya, itu amalia Ramadan sebelumnya tergantung antara langit dan bumi. Mu'allaqatun bainas sama'i wal ardh. Jadi amalan-amalan ibadah puasa Ramadan tergantung antara langit dan bumi sebelum dibayarkan zakat fitrahnya. Ketika sudah dibayarkan zakat fitrah, maka amalia Ramadan itu langsung nembus ke langit. Jamaah sekalian, ingatkan Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Man wajabat nafaqatuh. Yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah suami dan membayarkan zakat yang dia nafkahi yaitu istri dan anak-anaknya. Jamaah sekalian, ingatkan Subhanahu wa Ta'ala, kapan membayar zakat fitrah? Wajibnya malam hari raya. Jadi terbenamnya matahari itulah wajibnya bayar zakat fitrah sampai khatib naik mimbar. Terus kalian akan Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama menjelaskan
diperbolehkan membayar zakat fitrah dimulai malam 1 Ramadan. Jadi sekarang hanya zakat fitrah sudah pun malam tanggal 1 Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar. Kalau khatib naik mimbar baru bayar zakat fitrah, itu bukan zakat fitrah tetapi sedekah biasa statusnya. Apa yang dibayarkan? Bahan pokok yaitu beras. Berapa kadarnya? 1 sok itu ada 4 mud. 1 mud itu adalah 1 camukan Bani Hashim Bani Muthalib. Kalau dikilogramkan itu 6 on. 6 on berarti 6 on kali 4 24, 2 kilo 4 on sudah sah. Nah itu kok 2,5 kilo dibulatkan. Sekalian dengan subhanahu wa ta'ala, ya, para alim ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6 on, ada yang 7 on, ada yang 8 on. Ya, yang jelas tidak kurang daripada 6 on. Silahkan lebihnya menjadi pahala saja. Ketika sudah dibayarkan zakat fitrahnya, maka amaliyah Ramadan ini naik ke langit, diterima oleh Allah. Makanya pada tanggal 1 Syawal dikatakan hari raya fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitri, diibaratkan bayi yang baru saja dilahirkan daripada perut ibunya. Amin Allahumma amin. Baik, dan sekalian akan subhanahu wa ta'ala beberapa hal penting ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkekuatan memaafkan dan menyampaikan. Baik, dan subhanahu wa ta'ala ini materi yang pertama kami sampaikan. Pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog, mungkin ada yang mau ditambah yang masih berkenaan dengan materi, jumlah materi yang masih berkisar tidak ada muamalah masyarakat akhlak. Untuk mengawali mengambil sunnahnya Pak Haji, sebagaimana Rasulullah memulai sesuatu yang ada nilainya baik itu diawali dari sebelah kanan. Silakan Pak Haji yang disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi merupakan tambah ilmu bagi kita semua, dan tentunya penekanannya tadi di akhir bulan Ramadan ini kita memperbanyak iktikaf atau amalan-amalan agar betul-betul kita harapkan Lailatul Qadar kita bisa temukan. Baik Bapak sekalian yang ingin berdiskusi atas hal yang ditanyakan, kami persilakan dari kanan dulu kata Pak Ustadz ini, Pak Haji, Ustadz Udin, ada lagi? Sini Pak. Itu Pak Haji Nasrul, Bapak Haji Darmono. 3 dulu ya. Baik, silakan Pak Ustadz Udin. Ini. Baik. Oh, mana alamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memberi wahyu pertama bertepatan pada bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan saya, tahun keberapa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW perintah puasa Ramadan dilaksanakan oleh umatnya dan Nabi Muhammad SAW tersebut? Yang kedua, berkenaan dengan khutbah Jumat, ketika khatib berkhutbah dan resmi Pak Ustaz, salah satu jamaah sembari mendengar khutbah tersebut dalam keadaan tertidur, apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling antar gitu. Bro. Saling antar ya. Saling kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua bertanya ini tetapi karena berbagi tentu memilih yang sangat saja. Pertama tentang terakhir tadi Ustaz tentang zakat. Kebetulan nih oleh Pak Samsudi kami di orang awam ini dipercaya ngurusin zakat di sini. Tadi dikatakan wajibnya adalah apa tadi malam terakhir itulah. Nah sedangkan ini kan zakat
fitrah dan zakat-zakat lain itu kan pada dasarnya amil itu hanya menyalurkan, bukan menerima. Oleh amil pun berkewajiban harus menyampaikan kepada para mustahik sebelum khatibnya mimbar itu. Nah ini secara teknis agak kontradiksi nih Pak Ustaz. Tadi Bapak alhamdulillah menjelaskan juga agaknya dari 1 Ramadan sudah boleh. Kami hampir tiap malam di sini mengimbau, ayo berzakat, ayo berzakat. Nah, nanti kalau memang mengumpul pada malam wajibnya tadi ini bagi kami bagaimana ini Pak Ustaz? Saling ketemunya aturan-aturan tadi. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini pada umumnya para imam kami, para imam dan hanya sini mungkin itu tidak membaca doa kita. Tetapi Allahu Akbar hanya beberapa saat langsung membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana kami makmum Ustaz? Apakah membaca kita karena apa? Ya bagi makmum kan tidak sedang membaca Al-Fatihah, ataukah mendengar imam yang membaca Al-Fatihah? Mana yang lebih apa itu? Yang harus atau yang afdal atau yang sebaiknya? Saya pun tidak jelas. Saya kira dua itu saya beri dulu ke Pak Ustaz, walaupun banyak yang lain. Pertama, Assalamualaikum. Pak Ustaz ya banyak. 1A. Dulu ada cerita dari para dai. Perang Badar itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Di situ karena tidak imbangnya tentara Quraisy dan tentara Islam, sehingga Allah menurunkan malaikat. Kira-kira 3.000 atau 5.000. Nah, tetapi ketika mereka perang, ini masih banyak juga orang-orang Islam yang dibantu malaikat tadi itu terbabak mati. Nah, ini kenapa tadi itu? Dan ketika perang Uhud, malaikat tidak turun tadi itu. Nah, ini kenapa tadi itu? 1B. Kalau di malam Ramadan tadi itu ya, orang sholat yang mulai tadi itu kata Pak Ustaz tadi itu diampuni semua dosa-dosa tadi itu. Ini dosa yang mana nih Pak Ustaz? Kalau dosa karena manusia termasuk kita tadi itu. Misalnya kita punya utang, 1C, hanya 1C. Kalau Lailatul Qadar itu di mana-mana yang janji dan itu kata Pak Ustaz. Sekarang ini kalau ada orang puasanya melalui hisab dan melalui ruqyah dan itu, nah ini kan satu ganjil satu benar gitu ya. Ini mana yang harus diikuti apa ya sudah kita nggak usah mikir ganjil apa. Terakhir Pak Ustaz. 1E. Ibu-ibu mak-mak tadi itu ya, yang katakanlah lebih baik sholatnya di rumah tadi itu. Ya. Ini kalau mau nikah tadi itu kan mungkin repot juga tadi itu ya. Tidak masak tadi itu. Apakah mereka tadi itu benar juga mendapatkan Lailatul Qadar tadi itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustaz, ada 3 pertanyaan. Baik, sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik ya. Sejarah mencatat bahwasanya wahyu yang pertama sekali diturunkan adalah surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5, terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Penyusunan di dalam Al-Quran itu bukan mengikuti pertama sekali diturunkan, terakhir diturunkan, tidak. Tetapi penyusunan Al-Quran itu adalah mengacu malaikat Jibril. Tadarus Al-Quran dengan Rasulullah diawali Fatihah, terakhir adalah An-Nas. Makanya Rasulullah memerintahkan menyusun ikatan-ikatan, ikatan tulisan
Al-Quran itu di awal Fatihah, terakhir adalah An-Nas. Nah, sekali dengan Subhanahu wa ta'ala, kalau ditanya puasa Ramadan itu dimulai, diperintahkan tahun yang keberapa? Perang Badar itu tadi disampaikan adalah terjadi pada bulan suci Ramadan, itu tahun yang pertama. Anda mengatakan tahun yang kedua. Ya, jadi puasa bulan suci Ramadan itu diperintahkan adalah tahun 1 Hijriah. Ya. Karena perang Badar itu adalah tahun pertama. Pertama sekali terjadi peperangan sejarah Islam mencatat adalah perang Badar. Dalam Islam namanya perang Badar. Kalau dalam wayang itu namanya perang Bratayuda. Ya, tahu itu Pak Darmono itu tahu itu perang Bratayuda. Dalam sejarah wayang itu Mahabharata itu perang yang paling besar itu perang Bratayuda. Perang Bratayuda itu mengambil pisahnya itu apa? Perang Badar. Jadi perang Badar itu adalah tahun pertama Hijriah. Itu ada yang puasa, ada yang enggak puasa sahabat itu. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika khatib menyampaikan khutbah, ini mohon maaf bapak-bapak, ya, pemberitahuan kepada ibu-ibu aja. Ini bapak-bapak yang gemuk-gemuk ini mohon maaf ini. Itu memang sengaja. Ketika khatib menyampaikan khutbah, ini sengaja memang cari posisi itu di bawah kipas, di bawah AC. Ya, belum 5 menit, ini sudah ngorok. Bagaimana hukumnya tidur dengan menetapkan pada tempat duduknya? Ngorok, batal enggak? Tidak. Tapi kalau lendetan, sandaran, muttaqian, sadar setengah sadar, batal wudunya. Kenapa? Dimungkinkan terbuka. Dimungkinkan terbuka. Makanya bapak-bapak ketika mau tidur itu jangan lendetan. Coba bapak-bapak menetapkan pada tempat duduknya, mumakinan bimak'adihi, menetapkan pada tempat duduknya seperti ini. Walaupun toh dia ngorok, bagaimana? Tidak batal wudunya, sah Jumatannya, tapi nggak dapat ilmu. Seperti bapak-bapak pengajian tidur, dapat pahala nggak? Dapat, tapi nggak dapat ilmu. Lebih-lebih nanti di tengah pengajian itu Pak Haji Rahman bagi amplop. Itu yang tidur itu nggak dapat itu. Yang tidur itu nggak dapat amplop itu. Atau yang pulang duluan itu nggak dikasih amplop itu. Maksudnya dari Basnas itu loh Pak. Ada janji. Tenang aja, nanti disediakan dari Pak Haji. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau duduk yang menetapkan pada tempat duduknya enggak batal wudunya, tapi kalau lendetan batal. Lendetan batal. Kenapa? Dimungkinkan terbuka. Dimungkinkan terbuka. Ketika dimungkinkan terbuka ada angin keluar, enggak terasa batal itu. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, biar enggak jadi masalah jangan tidur. Baik, dan Subhanahu wa taala, kembali kepada zakat fitrah. Wajibnya zakat fitrah itu terbenamnya matahari malam hari raya. Itu wajibnya Pak. Seperti di kampung-kampung bayar zakat fitrah itu apa? Selepas sholat isya. Selepas sholat isya mikul yang dari gunung itu beras mikul. Nah, dikumpulkan di masjid, kemudian apa? Sampai jam 1 malam, sampai jam 12 malam baginya itu. Itu yang di kampung-kampung itu syar'i. Yaitu apa? Wajibnya terbenamnya matahari sampai sebelum khatib naik mimbar, dibagikan semua sampai khatib naik mimbar. Nah ini kalau dipraktekkan di kota bubar. Sekarang Subhanahu wa taala malam hari raya ini panitianya sudah pulang kampung, nggak jadi bayar zakat. Seandainya ada yang bayar zakat diberikan kepada mustahiknya sudah pulang, nah, nggak jadi. Nah ini kondisional. Para alim ulama dalam fikih menjelaskan boleh membayar zakat fitrah malam tanggal 1 Ramadan. Jadi sekarang sudah boleh bapak-bapak yang sudah itu PSK-kan UPZ masjid itu UPZ yang Subhanahu wa taala ya itu sudah bisa bekerja.
Mohon maaf bapak-bapak, syar'inya itu bukan diumumkan, tapi apa? Panitia amil zakat itu ada yang nyatet di kantor, nyatet di sini, ada yang ngambil. Setelah diambil, khutbit amal sedekatan tutahhiruhu wa tuzakkihim. Jadi zakat itu bapak-bapak diambil, dibawa ke kantor, dicatat, kemudian disampaikan. Jadi para muzaki dimuliakan, para mutasaddiqun juga dimuliakan. Jadi mohon maaf ya. Jadi panitia amil zakat itu ada yang ngambil, ada orang yang ngambil, jemput, ambillah. Setelah dibawa di kantor sekretariat, ini diberikan. Ada orang yang mendistribusikan kepada mustahil, fakir, miskin, yatim piatu, janda miskin. Ini terasa terhormat. Yaitu apa? Diberikan, disampaikan. Inilah tugas amil secara syar'i. Makanya seperlapan. Ini bapak-bapak yang sudah dapat kupon. Ya Indonesia. Nah, tapi syar'inya seperti itu Pak Ali. Jadi coba yang duduk di badan amil zakat itu apa? Ada orang yang ngambil, ada orang yang menyampaikan. Sekalian akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia, yang kaya dimuliakan, yang miskin juga dihormati. Nah, tidak ada minum rasa pasangan. Kemudian diberikan sebelum khatib naik mimbar, mengeluarkan juga sebelum khatib naik mimbar, diberikan juga sebelum khatib naik mimbar. Yang menjadi masalah ini apa? Mustahilnya sudah pulang. Bagaimana? Dari amal zakat itu sudah didisposisikan. Ini untuk fakir miskin A, B, C, D, E, dititipkan di kantor. Sekalian akan Subhanahu wa taala kalau harus disampaikan ke orangnya pulang kampung, rumahnya talang pajar kan ini. Ini panitia ini mana transport, dari mana transportnya itu? Aduh. Nah ini disposisikan saja bahwasanya bagian fakir miskin namanya fulan bin fulan, karena orangnya sudah pulang dititipkan kepada amil, yaitu apa, di kantor ataupun di masjid. Gak apa-apa Pak Adi, yang penting sudah dibagikan sebelum khatib naik mimbar. Nama-nama catatannya itu sudah ada. Kemudian jangan sekali Subhanahu wa taala yang berikutnya tentang masalah tarawih. Karena tarawih kita itu ya bukan di Mekah Pak Adi. Kalau di Mekah itu tarawihnya sekian jam. Tarawih kita ini ya agak mukhtasar, agak ringkas. Sebagian imam ini doa iftitahnya ini ada yang baca, ada yang enggak. Bagaimana dalam kajian hukum fikih sah sholatnya? Karena doa kita itu hukumnya sama. Kalau memang ada waktu bagus dibaca, tapi kalau memang enggak, bagaimana? Ya enggak apa-apa. Nah yang menjadi permasalahan makmumnya gimana? Makmumnya kalau ikut membaca ini kepontal-pontal. Kepontal-pontal maksudnya apa? Baru baca doa iftitah, imamnya sudah amin Pak. Baru baca Fatihah ini sudah rukuk ini. Bagaimana? Untuk menjaga kekhusyukan jamaah yang sholat tarawih ya imam dan makmum, bagaimana antara Allahu Akbar dan Bismillah atau Fatihah itu ada jedanya sekedar hanya Subhanallah, itu sudah nggak apa-apa. Jadi sekali lagi karena kita itu hukumnya sunnah. Nah biar menjaga kekhusyukan imam dan makmum, bagaimana antara takbir ihram dan baca Fatihah itu diam aja. Sekarang akan Subhanahu wa taala ya, karena kita itu hukumnya sunnah. Kalau memang sepakat mau kita cari monggo, tapi kalau memang enggak ya enggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Makanya kalau tarawih di Mekah itu dibaca itu kenapa? Karena ya itu apa? Lambat. Tapi kalau kita sekarang akan Subhanahu wa taala ya ini agak cepat. Ya, bagaimana? Hanya enggak baca itu enggak apa-apa. Salat ketika memenuhi rukun dan iftitah itu hukumnya sunnah. Kemudian jamaah sekalian yang akan Subhanahu wa taala yang berikutnya
berikutnya sejarah mencatat perang pertama sekali itu adalah perang Badar. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini pasukan Islam dengan orang kafir nggak imbang. Orang Islam 313, orang kafir 1000. Tapi dalam perang Badar itu Allah Ta'ala berikan kewenangan. Sekalian diakan Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan 3.000 sampai 5.000 malaikat. Kunci kemenangan dalam perang Islam itu adalah ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul. Perang Uhud, sekalian diakan Subhanahu wa Ta'ala, sejarah mencatat ya, Islam 3.000, orang kafir 1.000, tapi kalah. Rasul Subhanahu wa Ta'ala, kunci kekalahan di mana? Ketidaktaatan pada Allah dan Rasul. Rasulullah instruksikan pasukan pemanah yang di puncak gunung Uhud jangan turun dulu sebelum yaitu apa? Mendapat instruksi turun. Tapi perang selesai, perang dimenangkan oleh orang Islam. Nah, belum ada instruksi. Pasukan pemanah yang di gunung Uhud ini apa? Turun ke lembah. Rebutan, yaitu apa? Harta rampasan. Khalid bin Walid pada zaman itu masih kafir. Khalid bin Walid adalah seorang strategi perang. Ketika pasukan pemanah itu dilihat itu turun dari gunung, Khalid bin Walid yaitu apa? Bukan balik ke Mekah, tapi balik lagi yaitu apa? Ke Uhud, naik di atas gunung, perang dimulai lagi. Jadi sekalian akan Subhanahu wa Ta'ala, jadi kunci kemenangan di dalam perang itu adalah ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasulullah. Sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perang Uhud ini Islam mendapat kekalahan. Kenapa? Karena tidak taatnya yaitu apa? Pasukan pemanah. Diinstruksikan jangan turun tapi malah turun. Nah, akhirnya pertolongan Allah tidak diberikan. Kemudian sering kita mendengar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, dasarnya karena iman, dasarnya karena ini dosa-dosa yang telah lewat. Ini adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Karena kalau hak Adam itu dengan yaitu apa? Minta ridho dan minta maaf. Makanya selama 1 bulan penuh kita mohon ampun kepada Allah. Pada tanggal 1 Syawal waktunya untuk halal bil halal, yaitu apa? Minta maaf kepada sesama, yaitu hak Adam. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni sebelum yaitu apa? Minta ikhlas dan ridhonya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya yang tahu malam Lailatul Qadar itu hanya Allah dan Rasulnya. Apakah genep dan ganjil? Rasul Subhanahu wa Ta'ala yang puasa duluan ini genep ini Pak. Tapi kalau yang puasa warna ini ganjil. Nah ini gimana? Hanya Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah tidak jelaskan malam Lailatul Qadar adalah malam yang kesekian, tidak. Cari antara ini dan ini dan ini. Ini memberikan yaitu apa? Motivasi kepada umat untuk fastabiqul khairat. Kalau Rasulullah sampaikan malam Lailatul Qadar dan malam yang sekian, maka malam yang sekian aja umat ini beretikaf, yang lain tidak etikaf. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ibu-ibu pun juga bisa mendapat yaitu apa? Keutamaan etika. Jadi kalau memang ibu-ibu di masjid, saya lihat di masjid-masjid di Pakistan itu lantai 2 atau lantai 3 itu ada format ibu-ibu untuk beretikaf. Di situ ada ruang tamu, di situ ada kamar mandi, di situ ada ruang istirahat, Pak. Ya sudah terpola, sudah terstruktur ya. Sekalian Subhanahu wa Ta'ala desainnya boleh ibu-ibu etikaf. Tapi kalau memang belum ada sarana dan prasarana, ibu-ibu bisa mendapatkan keutamaan etikaf dengan berdiam diri di rumah. Dengan catatan yaitu apa? Di atas sajadah atau di musola rumah. Jangan sampai niatnya etikaf tapi sambil yaitu apa? Tadi aktivitas berkuat itu enggak jadi. Jadi sekali lagi ibu-ibu bisa mendapatkan yaitu apa? Keutamaan etika. Kalau bapak-bapak etika harus di masjid. Ya, karena beda bapak-bapak dengan ibu-ibu. Jadi sekali lagi jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hakikatnya yang tahu hanya
hanya Allah dan Rasulnya. Kita itu hanya diberikan yaitu apa, tanda-tanda. Ini sebagai yaitu apa, motivasi. Umat akhir zaman kalau tidak diberikan motivasi spirit ini nggak semangat. Beda dengan sahabat. Sekalian datang Subhanahu wa taala, beda dengan sahabat. Sahabat dan sekalian Subhanahu wa taala ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Sahabat di masjid itu apa, gantian. Makanya sejarah mencatat Masjid Nabawi itu 24 jam hidup. Yang pekerjaannya siang, sekalian Subhanahu wa taala malam menghidupkan masjid. Kemudian yang pekerjaannya malam, siang menghidupkan masjid. Sekalian akan Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat ya menghidupkan masjid itu gantian. Nah, kita ini yaitu apa? Mau menjelang subuh, mau menjelang itu baru ke masjid. Tapi kalau sahabat tidak, sejarah mencatat bahwasanya sahabat A, B, C, D, E yaitu apa? Itu punya waktu-waktu tertentu, jam waktu sekian diberikan kepada masjid. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini tandanya beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada hari kiamat. Sama sekalian dilakukan Subhanahu wa taala, kita baru belajar yaitu apa, sedikit-sedikit waktunya untuk memberikan yaitu apa kepada masjid. Boleh cerita sedikit bahwa Bapak di Pakistan ada sebuah masjid. Masjidnya itu 24 jam hidup amalan. Bagaimana caranya? Jamaah itu punya daftar. Saya jam 7 sampai jam 9. Kemudian orang lain lagi jam 9 sampai jam 11. Orang lain lagi jam sekian sampai jam sekian. Jadi 24 jam itu masjidnya ada orang. Tidak dikunci. Ada yang ngaji, ada yang baca Quran, ada yang sholat, ada yang tidur, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Makanya Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah itu dikatakan yaitu apa? Munawwarah. Madinah al-Munawwarah, bercahaya. Maksudnya apa? Bukan cahaya lampu, tapi cahaya hidayah. Jadi Masjid Rasulullah ini sebagai petunjuk dan hidayah. Kenapa? Karena Masjid Rasulullah itu hidup amalan masjid. Para ulama menjelaskan amalan masjid dakwah, ta'limat, ta'lim, dzikir, ibadah dan hikmah. Jadi Bapak, mari kita hidupkan masjid kita dengan amalan masjid. Semoga masjid kita makmur menjadi sumber petunjuk dan hidayah. Amin. Terima kasih Pak. Baik, saya kira cukup ya. Sudah ngantuk semuanya. Mau melanjutkan perjuangan di atas kasur. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan pagi hari ini. Mudah-mudahan disampaikan dalam diskusi kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita dan menambah ilmu kita tentunya. Terima kasih kepada jamaah. Insyaallah bulan depan akan kita kembali dengan materi fikih dengan Ustaz yang sama. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Baik, itu dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.